Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra Hairunisa dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum statistika. Kita mulai saja. Pertama kita ke variable view, lalu ketik variabelnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menginput jenis kelamin, alamat siswa, dan skor siswa. Untuk di type jenis kelamin dan alamat siswa, kita pilih string. Lalu klik OK. Dan untuk skor siswa, kita pilih numerik. Lalu pada desimal, kita klik 0. Pada label, kita ketik jenis kelamin, alamat siswa, dan skor siswa. Lalu pada value-nya, kita input value-nya. Yang pertama itu untuk laki-laki. Setelah itu, kita add. Nanti hasilnya akan seperti ini. Yang untuk perempuan juga sama. Nanti di add. Lalu klik OK. Untuk daerah sama. Value-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk label, misalnya daerah A itu untuk 1 sampai 50 siswa. Lalu klik add. Dan yang kedua pun sama. Setelah itu mention-nya untuk jenis kelamin dan alamat siswa pilih nominal. Dan untuk skor siswa kita pilih scale. Setelah itu kita ke data view. Nanti akan muncul JK, AS, dan SS. Di sini jenis kelamin saya menggunakan 50 data perempuan dan 50 data laki-laki dengan total 100 data. Untuk alamat siswa pun saya menggunakan 2 data, daerah A dan daerah B. Lalu untuk skor siswa kita input manual satu-satu. Setelah itu kita ke analyze, descriptive statis, frekuensi, jenis kelamin, alamat siswa, dan skor siswa kita pindahkan ke variabel. Lalu klik statistik, pilih central tendency sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan mean, median, dan modus. Dan dispersion-nya minimum dan maksimum. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Ini output dari deskriptif. Pada tabel ini menjelaskan bahwa persebaran data jenis kelamin, alamat siswa, dan skor siswa sebanyak 100 orang yang dinyatakan valid dan 0 missing. Untuk mean skor siswa ada 76,21, median 78, modus 75, nilai minimum siswa 50, dan nilai maksimum siswa ada 90. Lalu pada jenis kelamin menjelaskan bahwa ada 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Lalu pada alamat siswa menjelaskan bahwa ada 50 orang siswa atau sebanyak 50% tinggal di daerah A dan 50 orang siswa atau sebanyak 50% tinggal di daerah B. Lalu pada skor siswa
Pada tabel ini menjelaskan bahwa total frekuensi sebanyak 100, total persen 100, dan total persenan yang valid ada 100. Kita lanjut ke uji deskriptif. Klik Analyze, lalu pilih Deskriptif. Skor siswa, pindahkan ke variabel, lalu klik Option dan pilih Mean. Setelah itu, Continue dan OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke Explore. Pilih Analyze Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Skor siswa pindahkan ke Dependent List, lalu jenis kelamin ke Factor List, dan alamat siswa ke Factor List. Lalu pilih Statistik, Checklist Deskriptif, lalu Continue, Plots, pilih Factor Levels Together, lalu Continue. Setelah itu, klik OK. Nanti outputnya akan seperti ini. Ada skor siswa. Nah, di sini ada tabel. Untuk analisis data deskriptif, frekuensi, dan explore sudah sampai di situ. Lalu kita akan menjelaskan tentang uji reliabilitas dan validitas. Ke variabel view. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan 5 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, guru mengajar sesuai dengan silabus dan RPP. Nomor 2, guru mengajar sesuai dengan materi pelajaran. Nomor 3, kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar. Nomor 4, kemampuan guru dalam menguasai kelas agar tetap kondusif. Nomor 5, kemampuan guru dalam mengasah cara berpikir kritis siswa. Yang akan dinilai dengan 5 skala. SP itu sangat puas, P puas, N netral, TP tidak puas, dan STP sangat tidak puas. Lalu ke SPSS lagi. Di variabelnya kita singkat P1 sampai P5. Untuk tipenya ada numerik, lalu desimalnya 0. Labelnya klik pertanyaan 1 sampai 5. Untuk measure-nya, semuanya pilih scale. Setelah selesai, kita ke data view. Nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan nilai dari setiap orang yang menilai. Di sini saya menggunakan 10 orang responden untuk menjawab semua pertanyaannya. Setelah itu, klik Analyze, lalu pilih Scale dan Reliability Analysis. Pilih semua. Lalu pada deskriptif for-nya, klik Scale dan Continue. Lalu klik OK. Nanti outputnya akan seperti ini. Untuk
Untuk uji reliabilitas dan validitas sampai di situ. Di sini saya akan melanjutkan untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas, saya menggunakan 50 data yang terdiri dari data berat badan dan data tinggi badan. Di variabelnya kita tulis berat dan tinggi. Tipenya numerik, desimalnya 0. Lalu pada measure-nya kita pilih scale. Setelah selesai kita ke data view, lalu memasukkan atau menginput data yang tadi sebanyak 50 ke aplikasi SPSS. Setelah itu pilih analyze, lalu ke non-parametric test. Setelah itu ke legacy dialogs dan pilih satu sampel K sampai S. Setelah itu memasukkan data berat badan dan tinggi badan ke tes variable list. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Hasil analisis ini ada A, SIM, SIG, to tail. Jika hasil SIG ini lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dan jika SIG ini kurang dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk melihat nilai SIG pada tabel output pada bagian hasil to tail, lihat per variabel ini. SIG data untuk berat badan adalah 0,006. Maka lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak berkontribusi normal. Dan nilai SIG pada tinggi badan adalah 0,05. Maka sama dengan 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Sehingga bisa dilanjut untuk pengolahan selanjutnya menggunakan statistik inferensial parametrik. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.